Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Kanisius, 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 hore! Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik dengan materi PPKN. Hari ini untuk kelas 6 kita akan belajar nilai dan contoh penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk simak video berikut. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai dan contoh penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dengan lambang kepala banteng memiliki nilai-nilai luhur. Yang pertama adalah melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, kalau mengambil keputusan yang kaitannya adalah keputusan bersama, tidak boleh memaksakan pendapat ya, semuanya harus dimusyawarahkan. Yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kita sedang bermusyawarah, maka belajarlah mendengarkan pendapat orang lain juga dengan baik. Yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Meskipun terkadang dalam sebuah musyawarah, keputusan tersebut tidak sesuai dengan hati kita, tetapi sebagai anggota musyawarah yang baik, kita wajib menjalankan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. 4. Kita tidak boleh memaksakan pendapat dalam musyawarah. Kita harus belajar juga menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menyimak pendapat orang lain dalam musyawarah. Kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengikuti sebuah kegiatan musyawarah? Nah, dalam mengikuti musyawarah, tentunya ada beberapa aturan yang harus kita taati. Yang pertama, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Yang kedua, harus mengikuti musyawarah dengan tenang, tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu. Yang ketiga, saat kita ingin menyampaikan pendapat, ya harus disampaikan dengan jelas dan tegas. Suaranya harus keras, lantang, tetapi tidak teriak-teriak ya. Kita sampaikan apa pendapat kita dengan jelas supaya orang lain bisa mendengar apa yang kita inginkan. 4. Kita juga harus belajar mendengarkan saat orang lain sedang menyampaikan pendapatnya. Kita tidak boleh semena-mena menyela apa yang menjadi pendapat orang lain, dengarkan dengan baik dan hormati pendapat orang lain. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Meskipun keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan hati, tetapi karena itu adalah keputusan bersama, maka kita harus mau menerima hasil musyawarah apapun itu dengan lapang dada dan melakukannya dengan tanggung jawab. Nah, dalam sila keempat Pancasila, kita diajarkan untuk mau bermusyawarah ya. Ternyata memang manfaatnya banyak musyawarah itu. Apa saja ya manfaat dari kegiatan musyawarah? Yang pertama, kita mendapatkan cara menyelesaikan masalah yang baik. Coba kalau dalam menyelesaikan masalah itu tidak kita bicarakan bersama, pasti hasilnya juga tidak adil ya, hasilnya tidak baik. Lalu yang kedua adalah menyatukan pendapat yang berbeda. Karena dalam musyawarah pasti masing-masing anggota punya pendapat, maka dari banyak pendapat itu kita bisa satukan bersama dalam musyawarah. Yang ketiga, melatih menyampaikan ide atau gagasan. Ketika kita bermusyawarah, kita menyampaikan pendapat. Kita menyampaikan apa gagasan kita. Sebenarnya kita sedang melatih diri kita ya untuk kita berani menyampaikan sebuah ide dalam sebuah forum ya, yaitu bermusyawarah. Lalu yang keempat, dapat mengambil keputusan dengan benar. Karena dari banyak pendapat kemudian disatukan pendapat itu, maka keputusannya nanti adalah keputusan yang benar. Keputusan yang diambil juga adil. Adil dalam arti tidak memihak golongan tertentu atau kelompok tertentu atau seseorang gitu ya.
Jadi keputusan yang diambil itu adil. Dan yang terakhir adalah hasil keputusan yang diterima itu menguntungkan semua pihak. Bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Tidak salah satu golongan atau salah satu kelompok, tidak seseorang, tidak. Namanya musyawarah berarti keputusan itu adalah keputusan untuk bersama, untuk semua pihak. Nah, itu adalah manfaat dari kegiatan bermusyawarah. Lalu, apa saja contoh penerapan sila keempat Pancasila? Yang pertama, kita tidak memaksakan keinginan pada orang lain. Sifat memaksa itu tidak sesuai dengan sila keempat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak egois, karena kita harus belajar mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, bermusyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan. Ketika memutuskan sesuatu untuk kebersamaan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tetapi kita harus bermusyawarah mencari yang terbaik untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama dengan tanggung jawab. Itu adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk belajar sila kelima Pancasila dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja ya contoh penerapan sila kelima Pancasila? Yang pertama adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sebagai insan yang hidup sesuai dengan sila kelima Pancasila, kita diajarkan untuk hidup adil kepada siapapun, tidak memihak siapapun, tidak berat sebelah, tetapi harus belajar adil. Yang kedua adalah suka memberi pertolongan kepada siapapun. Yang ketiga adalah hidup tidak boros. Poin 3. Poin 4 itu ada hubungannya ya, hidup tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Ya, kita hidup sederhana ya, seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana ya. Yang kelima, tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Yang keenam adalah kerja keras. Nah, kalau kamu sudah kerja keras, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, berarti kamu sudah melaksanakan penerapan sila kelima Pancasila. Lalu yang ketujuh adalah menghargai hasil karya orang lain. Ketika orang lain membuat sesuatu, lalu kamu menghargai hasil karyanya, pasti akan membuat orang itu juga menjadi lebih semangat untuk berkarya lagi. Nah, itu adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila. Baik, anak-anak Kanisius yang hebat, kita sampai pada penugasan yang pertama untuk penugasan praktek. Nah, untuk kali ini, Bu Maria akan meminta kalian untuk mengisi tabel seperti di bawah ini. Bu Maria sudah memberikan contoh tabelnya, sikap yang sesuai sila keempat Pancasila dan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Masing-masing dari sila tersebut silahkan cari masing-masing 5 contoh ya, dan dibuat berbentuk tabel seperti yang sudah Bu Maria contohkan. Jika kamu sudah selesai, kamu dapat memfoto dan mengirimkan hasil pekerjaanmu kepada guru sebagai bahan penilaian PPKN KD 4.1. Baiklah, jika tugas praktek sudah selesai, sekarang kita lanjut ke tugas yang kedua untuk mengevaluasi pengetahuan hari ini. Yang pertama, bukalah bukumu di LKS tema 1 halaman 65. Di situ kamu akan menemukan PPKN KD 3.1. Nah, untuk mengevaluasi materi ini, silahkan kerjakan bagian evaluasi PPKN 3.1 hanya bagian A dan B saja. Khusus bagian A hanya ditulis A, B, C, atau D, sedangkan untuk bagian yang B hanya jawabannya saja, nomor 1 sampai nomor 5. Jika kamu sudah selesai, foto dan kirimkan hasil pekerjaanmu kepada guru sebagai bahan penilaian PPKN KD 3.1. Selamat belajar!
Baik, anak-anak, ini adalah tugas terakhir untuk materi PPKN hari ini ya. Jadi masih sama, yaitu tugas pengetahuan. Kita akan mengevaluasi materi PPKN KD 3.1. Yang pertama, bukalah terlebih dahulu buku Intan tema 1 halaman 68 sampai 69, lalu kerjakan bagian evaluasi PPKN 3.1. Nanti yang dikerjakan hanya A dan B. Khusus bagian A sama ya, hanya ditulis A, B, C, atau D saja. Sedangkan bagian B nanti hanya ditulis jawabannya saja di buku tulis. Jika anak-anak sudah selesai, silakan difoto, lalu dikirimkan hasil pekerjaan kalian kepada Bu Guru sebagai bahan penilaian PPKN KD 3.1. Baik, materi untuk PPKN hari ini sudah selesai. Sekarang untuk bagian penutup, kita mau berefleksi bersama. Apakah anak-anak sudah bisa hidup bermusyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama? Apakah anak-anak sudah hidup dengan adil dan bekerja keras untuk mencapai sesuatu? Nah, dari materi ini apa aksi yang bisa kalian lakukan? Aku akan hidup bermusyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi pribadi tidak boleh egois ya. Lalu, aku akan hidup dengan adil kepada siapapun dan mau bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Terima kasih untuk kebersamaan anak-anak hari ini.